Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pembaruan pikiran, dan kita sudah memasuki hari yang ke-6. Dan hari ini kita akan lanjutkan terus pembahasan kita supaya semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana caranya memakmurkan jiwa Anda? Apakah yang akan terjadi bila mana Anda mempunyai jiwa yang makmur? Bidang-bidang mana saja dari kehidupan Anda yang akan dipengaruhi oleh kemakmuran jiwa? Di 3 Yohanes 2 memberitahukan kita, saudaraku yang kekasih, lebih dari segala sesuatu aku berharap agar engkau makmur dan sehat, sebagaimana jiwamu makmur. Ini dalam terjemahan versi King James-nya. Sekali Anda menemukan bagaimana caranya memiliki jiwa yang makmur, pintu menuju kehidupan yang sehat dan makmur finansial akan terbuka bagi Anda. Yohanes menulis surat ini kepada seorang pria yang bernama Gaius. Jiwa orang ini makmur dan ia sehat serta makmur secara finansial. Selanjutnya Yohanes memberitahukan kepada kita mengapa Gaius makmur, baik di tingkat jiwa maupun di tingkat fisik. Perhatikan ayat yang ketiga dan 4. Karena aku sangat bersukacita tatkala beberapa orang tiba serta menyaksikan kebenaran yang ada di dalammu, sebagaimana engkau berjalan di dalam kebenaran. Bagiku tiada sukacita yang lebih besar daripada mendengarkan anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Gaius mempunyai jiwa yang makmur karena kebenaran yang ada di dalam dirinya, dan ia berjalan di dalam kebenaran. Perhatikan bahwa Yohanes tidak hanya mengatakan bahwa kebenaran itu ada dalam Gaius. Secara spesifik, Yohanes menunjukkan bahwa Gaius berjalan di dalam kebenaran. Banyak dari Anda mempunyai kebenaran di dalam diri Anda, namun tidak berjalan di dalam kebenaran. Anda mengetahui kebenaran itu di dalam benak Anda, tetapi Anda tidak mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Anda mendengarkannya, tetapi Anda tidak melakukannya. Anda telah diajarkan kebenaran. Misalnya, Anda telah diajarkan untuk berdoa dengan akal budi dan dengan roh. Anda telah diajarkan bagaimana caranya membayar persepuluhan, memberi, dan hidup benar. Namun demikian, apakah Anda melakukannya? Apakah Anda mempraktekannya dalam hidup Anda? Yakobus mengatakan, orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya, menipu dirinya sendiri. Perhatikan, apakah yang dimaksud dengan tipu daya? Sederhana sekali, tipu daya adalah kebohongan. Jiwa Anda akan menjadi makmur apabila Anda mengetahui kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran tersebut. Tetapi, jika Anda mengetahui kebenaran namun tidak berjalan di dalam kebenaran, Anda tertipu karena Anda seorang yang membohongi diri Anda sendiri. Di Yakobus 1 ayat 23, kebenaran tidak ada di dalam diri Anda. Mungkin Anda mengetahui beberapa kebenaran tidak ada dalam diri Anda. Mungkin Anda mengetahui beberapa kebenaran, akan tetapi kebenaran itu sesungguhnya tidak ada dalam diri Anda kalau Anda tidak melakukannya. Bila mana Anda mengetahui dan melakukan, barulah kebenaran itu di dalam diri Anda. Jika kebenaran tidak ada dalam diri Anda, ada dusta di dalam diri Anda dan Anda tertipu. Kebohongan akan membuat jiwa Anda tidak makmur. Agar bisa berjalan di dalam kebenaran, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kebenaran. Kata Yunani dari kebenaran adalah aletheia, dan secara harfiah kata ini berarti tidak disembunyikan atau terus terang. Jadi kita dapat membaca ayat itu sebagai berikut. Bagiku tiada sukacita yang lebih besar daripada mendengarkan bahwa anak-anakku berjalan dengan terus terang. Kebenaran juga berarti penampilan yang sesuai dengan realita. Bisa saja Anda berjalan ke gereja dengan penampilan yang sangat suci dan rohani, tetapi apakah itu merupakan penampilan sesuai dengan realita? Apakah penampilan Anda menunjukkan keadaan Anda yang sebenarnya? Ataukah penampilanmu hanya menipu orang lain? Ketika Bapak Pendeta berdiri dan berkata, kita akan membangun sebuah gedung gereja baru, dan Anda langsung berkata, glory, puji Tuhan, praise the Lord. Apakah realita yang menjadi dasar dari ucapan Anda? Apakah Anda memberikan semua yang Anda dapat berikan untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah Anda memberikan persepuluhan dengan teratur dan setelah itu memberikan persembahan tambahan untuk mencapai tujuan tersebut? Atau apakah Anda memberikan sedikit bila mana Anda mempunyai kelebihan uang, mungkin 5.000 atau 100.000 setelah membeli segala sesuatu yang Anda inginkan bagi diri Anda sendiri? Anda tahu maksud saya pastinya.
memberikan tip kepada Allah, atau memberikan persembahan ala kadarnya kepada Tuhan. Dan apakah itu bukanlah orang-orang yang munafik? Kalau kita hanya pintar mendengar tanpa bisa melakukannya, sebenarnya kita adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tidak melakukan kebenaran Tuhan, hanya menipu diri sendiri. Yang dimaksud orang munafik bukanlah orang dunia. Hipokrit bukanlah orang yang mengatakan, saya tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas Kristen itu. Saya tidak percaya kepada Allah. Orang semacam ini bukanlah orang yang munafik, melainkan orang yang mengatakan yang sebenarnya. Itulah keadaan yang sesungguhnya. Ia tidak mau melakukan sangkut paut apa-apa dengan gereja, dan ia menyatakannya kepada Anda. Orang munafik adalah orang yang datang ke gereja dan kelihatannya setuju dengan Alkitab, tetapi pulang dari gereja ia tidak mempraktekkan kebenaran-kebenaran Alkitab di dalam hidupnya. Orang semacam itulah hipokrit, orang-orang munafik. Kata hipokrit berasal dari pertunjukan panggung Yunani, di mana aktor-aktor yang bermain dalam sebuah pertunjukan memakai topeng yang berbeda-beda untuk menggambarkan karakter yang berbeda-beda. Dan inilah yang dilakukan banyak orang di dalam gereja. Mereka datang gereja sambil tersenyum dan bertingkah sangat suci. Mereka mengangkat tangan, gemetar-gemetar, bahkan rebah, dan menyanyikan beberapa lagu, tetapi pada waktu mereka menaiki mobil mereka kembali, mereka memasukkan topeng gereja mereka ke dalam laci mobil, lalu mengeluarkan topeng keduniawian mereka. Mereka kembali bersikap buruk dan berpikir negatif. Mereka memakai topeng ini sepanjang minggu. Lalu ketika mereka pergi ke gereja, lagi mereka melepaskannya dan mengeluarkan topeng gereja mereka. Orang semacam inilah yang disebut hipokrit, orang-orang yang munafik. Yesus berkata, celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Kebenaran artinya Anda bersikap terus terang. Penampilan Anda adalah keadaan Anda yang sebenarnya. Tindakan Anda ke gereja harus sama dengan tindakan Anda di rumah. Atau bila di rumah, Anda harus bersikap sama seperti bila Anda ke gereja. Jika Anda tidak mau, tidaklah perlu repot pergi ke gereja. Percuma saja. Kalau ke gereja kelakuannya beda, di rumah kelakuannya berbeda. Di gereja kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah, tapi di jalan seperti preman, seperti berandalan. Di rumah seperti bajingan yang tidak respek dan hormat kepada istrinya, tidak tahu bertanggung jawab, ngomong kasar dan segalanya. Itu adalah ciri orang yang munafik. Bisa saja pelayanan di mimbar, angkat tangan, bilang kudus, kudus suci tak bercacat celah, tapi menipu uang persembahan jemaat. Sama saja itu adalah hamba Tuhan yang munafik. Percuma saja ibadah, tapi toh ujungnya nanti akan ditolak Tuhan. Sampai didapatin bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita ini harus memiliki apa yang di dalam hati kita itu sama dengan apa yang di mulut kita. Apa yang di hati kita itu keluar memanifestasi sesuai dengan apa yang di kelakuan kita hari-hari. Kalau tidak, kita hanya didapati menjadi manusia munafik, manusia busuk dan manusia jahat di mata Tuhan. Lebih baik memiliki 5 orang yang sungguh-sungguh mau berjalan dalam kebenaran daripada memiliki 5.000 orang yang munafik. Itulah sebabnya saya mengatakan kebenaran bukan kata-kata manis untuk menyenangkan orang. Saya mau berbicara tentang kebenaran karena kebenaran itu akan membuat Anda makmur. Dan jiwa yang makmur akan membuat Anda menikmati kehidupan Kristen yang merdeka dan berhasil. Tidak heran beberapa orang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Cara saya menyampaikan ini ketus. Khotbah-khotbah saya itu terlalu menyinggung perasaan. Dan saya mesti ngomong apa adanya. Ketika Bapak Ibu dapatin saya menulis di Facebook, tulisan saya itu kadang menyakitkan, kadang memang tajam. Tapi saya akan menyampaikan apa adanya. Karena saya mengasihi Anda, saya harus ngomong apa adanya. Kebenaran harus kebenaran, kalau salah dikatakan salah. Dan kalau kita tidak melakukan seperti yang di dalam hati kita adalah orang-orang yang munafik, percuma saja. Tidak ada fungsi dan gunanya sama sekali di hadapan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya sadar bahwa jika saya tidak mau sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang firman Allah katakan, kalau begitu lebih baik saya sekalian melupakannya saja. Hidup sebagai orang Kristen yang suam-suam kuku dan munafik lebih tidak menyenangkan daripada di tengah dunia melakukan keinginan sendiri dan sekali-sekali bersenang-senang dengan obat-obatan, alkohol, atau hal yang lainnya. Tetapi bila Anda mengetahui kebenaran dan Anda tidak melakukannya,
Anda akan selalu merasa tidak enak. Allah berkata, lebih baik engkau dingin daripada suam-suam kuku. Kemudian ia menambahkan, karena jika engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apakah Anda akan berjalan dalam kebenaran? Apakah Anda akan bersikap terus terang? Apakah Anda akan membiarkan diri Anda yang sebenarnya tampak? Jika Anda mau, Anda akan mulai menerima kemakmuran yang telah Allah rancangkan bagi roh, jiwa, dan tubuh Anda. Anda akan mulai berjalan dalam kehidupan yang berkelimpahan, yang dijalani oleh Yesus Kristus Tuhan. Kehidupan yang Yesus berikan kepada kita semua tentunya. Berjalan dalam kebenaran berarti kadang-kadang Anda harus menyatakan hal yang Anda tidak ingin nyatakan. Misalnya beberapa dari Anda bersikap seolah-olah Anda sangat rohani, dan Anda tidak mau orang lain mengetahui bahwa setiap kali Anda membuka sebuah majalah, Anda langsung mencari gambar-gambar wanita. Tidak, Anda tidak akan pergi membeli sebuah majalah porno, tapi Anda bisa menemukan cukup banyak gambar-gambar perempuan tanpa busana di majalah-majalah ini untuk memuaskan khayalan-khayalan Anda. Namun, Anda tidak mau berterus terang mengenai hal itu. Anda tidak mau memperlihatkan keadaan Anda yang sebenarnya. Karena Anda telah membiarkan semua orang tahu betapa rohaninya Anda. Anda telah membiarkan semua orang mengira bahwa Roh Kuduslah yang menyuruh Anda melakukan setiap hal yang Anda lakukan. Anda tidak mau menelanjangi diri Anda sendiri yang sebenarnya. Anda masih berjalan di dalam kegelapan kalau Anda tidak mau mengakui hal-hal ini. Kalau Anda tidak membereskan masalah-masalah tersebut, kalau Anda tidak mau bersikap jujur dan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kalau Anda tidak mau memperbaharui pikiran Anda agar Anda dapat berjalan dalam kebenaran, Anda tidak akan pernah menjadi makmur. Depresi bukanlah kebenaran. Jika Anda depresi, Anda sedang berjalan dalam kebohongan. Jika Anda terus-menerus memikirkan berbagai persoalan, berarti Anda khawatir dan Anda tidak hidup di dalam kebenaran. Banyak di antara Anda yang mempunyai sikap bertentangan di dalam diri Anda. Anda pahit, marah, dan kesal terhadap orang-orang tertentu. Banyak orang Kristen bersikap egois dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Itu bukan kebenaran. Tidak ada satupun dari hal-hal yang merupakan kebenaran, dan Anda tidak akan pernah bisa menjadi makmur apabila hal-hal ini ada di dalam hati Anda. Setan itu adalah penipu yang paling ulung, sehingga banyak orang Kristen tertipu di dalam pemikiran rohani mereka. Sebenarnya yang terjadi adalah suatu penolakan tugas atau tanggung jawab rohani. Daripada bertanggung jawab dan menghadapi kebenaran atau kenyataan, lebih mudah untuk mencari alasan bagi kelakuan kita agar dapat menerima atau dimaafkan Tuhan dan orang lain. Di dunia, jika Anda mempunyai masalah yang berhubungan dengan tingkah laku, Anda menjelaskannya sebagai suatu penyakit. Jika itu suatu penyakit, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, itu bukanlah salah Anda. Misalnya, jika Anda adalah seorang alkoholik, Anda mempunyai suatu penyakit. Jika Anda seorang pecandu, obat bius, Anda mempunyai suatu penyakit. Jika Anda gemuk, Anda mempunyai suatu penyakit. Tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegah karena Anda sakit. Demikianlah pandangan dunia. Oleh karena itu, Anda sama sekali tidak bertanggung jawab atas keadaan Anda sendiri. Anda perlu menyadari bahwa Anda mempunyai jiwa dan Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan dengan jiwa Anda. Anda bisa mengetahui kebenaran, berjalan di dalam dan menjadi makmur, atau Anda bisa hidup dalam pura-pura dan menderita depresi karena tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh kebohongan itu. Anda bertanggung jawab. Allah telah memberikan kesempatan kepada Anda untuk memilih. Lihat Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baiklah engkau maupun keturunanmu. Perhatikan baik-baik bahwa Allah mengatakan semua ada di hadapanmu, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, kebebasan dan keterikatan, sukacita dan depresi, kesehatan dan sakit penyakit. Semuanya ada di hadapanmu. Semuanya termasuk di bawah judul kehidupan atau kematian. Hanya ada dua pilihan, kerajaan Allah atau kerajaan iblis.
kebenaran atau dosa, kesehatan atau sakit penyakit, yang baik atau yang buruk. Dan Allah mengatakan, oleh sebab itu pilihlah. Apakah yang Anda pilih? Apakah Anda memilih untuk menjadi seorang benar atau Anda memilih untuk menjadi seorang yang berdosa? Apakah Anda memilih untuk berpikir secara positif atau secara negatif? Saya sadar beberapa dari Anda telah melakukan beberapa kebiasaan tertentu selama bertahun-tahun, dan pikiran Anda telah berfungsi dalam cara-cara tersebut untuk satu jangka waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, Anda dapat berubah. Memang mungkin hal ini memerlukan waktu, tetapi Anda dapat berubah karena Allah memberikan kepada Anda suatu pilihan. Pilihan itu adalah kemauan keras atau tekad Anda. Kemauan Anda akan membuat Anda mampu melakukan apa saja yang Anda inginkan. Semuanya tergantung kepada Anda. Yang membuat kita semua seperti sekarang ini bukanlah suatu roh atau suatu penyakit. Walaupun memang ada beberapa yang memang terikat oleh roh-roh jahat atau menderita suatu penyakit. Pilihan-pilihan yang kita buat untuk berjalan dalam kebenaran dan mempunyai jiwa yang makmur menentukan bagaimana hidup kita selanjutnya. Dan setiap hari kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali keputusan-keputusan yang kita harus ambil. Dan Tuhan menyuruh kita harus mengambil keputusan untuk memilih berkat dibanding kutuk. Pilihan kita harus tepat. Pilihan kita harus tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika pikiran kita, hati kita dipenuhi firman Tuhan, otomatis semua keputusan kita akan berdasarkan apa yang firman katakan. Kalau hati kita dipenuhi dengan dunia, semua keputusan kita akan bertentangan dengan firman Allah. Ketika Bapak Ibu hidupnya semuanya dipenuhi dengan firman dan kebenaran, maka semua tindakan dan keputusan Bapak Ibu ambil akan berdasarkan firman Tuhan. Keputusan tersebut akan menentukan mulai hari ini, menentukan bahwa jiwa Anda itu miskin, melarat, kekurangan, menderita, atau jiwa Anda itu makmur dan hidup di dalam kelimpahan, dalam kasih karunia-Nya Yesus Kristus Tuhan. Amin. God bless you.